Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Selvia dengan NIM 2002-09-125. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA MI 2 yang diampu oleh Ibu Mainisa SPDI MPD. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, jelaskan perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas berdasarkan pertama, gerak partikel, yang kedua, bentuk, ketiga, volume, keempat, jarak antar partikel, kemudian ruang antar partikel. Nomor 2, jelaskan proses terjadinya pelangi. Kemudian nomor 3, saat terjadinya petir, mengapa lebih cepat terlihat kilat dibandingkan terdengar gunturannya? Jelaskan. Kemudian yang keempat ialah jelaskan mengapa terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam pada suatu negara di belahan bumi ini. Yang kelima ialah ceritakan proses terbentuknya jagat raya berdasarkan teori Big Bang. Yang keenam, jelaskan perbedaan dari atom, molekul, senyawa, dan ion, sertakan dengan contohnya masing-masing. Kemudian yang terakhir ialah jelaskan mitigasi bencana menurut yang Anda pahami. Setelah membahas materi bencana alam. Baik, saya akan menjawabnya satu persatu. Baik, untuk pertanyaan pertama ialah jelaskan perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas berdasarkan, yaitu yang pertama, gerak partikel. Berdasarkan gerakan partikel penyusunannya, pada zat padat gerakannya sangat terbatas. Pada zat cair gerakannya agak bebas. Sedangkan pada zat gas gerakannya sangat bebas. Kemudian berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuknya, bentuk zat padat selalu tetap, sedangkan bentuk zat cair dan zat gas berubah menyesuaikan tempatnya. Kemudian berdasarkan volume. Berdasarkan volume, volume zat padat dan zat cair selalu tetap, sedangkan volume zat gas berubah-ubah. Kemudian berdasarkan jarak antar partikel. Berdasarkan jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Jarak antar partikel zat cair lebih renggang, sedangkan jarak antar partikel gas sangat renggang. Yang terakhir ialah ruang antar partikel. Berdasarkan ruang antar partikel, bentuk zat padat selalu tepat, sedangkan bentuk zat cair dan zat gas berubah menyesuaikan tempatnya pada ruang antar partikel. Pertanyaan yang kedua ialah jelaskan proses terjadinya pelangi. Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan melewatinya. Nah, proses pembiasan yang ini membiaskan cahaya putih menjadi warna spektrum. Warna spektrum adalah warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Itulah proses terjadinya pelangi. Kemudian pertanyaan yang ketiga ialah saat terjadinya petir, mengapa lebih cepat terlihat kilat dibandingkan terdengar gunturnya? Jelaskan. Kilat terlihat terlebih dahulu di langit dan beberapa detik kemudian baru terdengar bunyi guntur. Ini terjadi karena gelombang cahaya yang membawa kilat dan gelombang bunyi yang membawa guntur memiliki cepat lambat yang berbeda. Cepat lambat cahaya jauh lebih besar daripada cepat lambat bunyi. Maka dari itulah ketika petir datang lebih duluan terlihat kilat daripada gunturnya. Kemudian pertanyaan yang keempat ialah jelaskan
mengapa terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam pada suatu negara di belahan bumi ini. Perbedaan lama siang dan malam di bumi di belahan utara dan selatan punya waktu siang dan malam yang berbeda. Ini terjadi karena kemiringan sumbu bumi dan revolusi saat berevolusi bumi bisa terletak di apotema atau hipotema. Apotema adalah titik terjauh bumi dengan matahari, sedangkan hipotema adalah titik terdekat bumi dengan matahari. Kemudian yang kelima ialah ceritakan proses terbentuknya jagat raya berdasarkan teori Big Bang. Menurut Big Bang teori, alam semesta terbentuk karena adanya ledakan galaksi yang maha dahsyat. Jagat raya terdiri dari galaksi-galaksi sebagai anggotanya. Galaksi itu isinya kumpulan dari planet, bintang, gas, debu, nebula, dan benda langit lainnya. Kita bisa deteksi keberadaan galaksi lewat teleskop. Baik, untuk pertanyaan keenam ialah jelaskan perbedaan dari atom, molekul, senyawa, dan ion. Sertakan dengan contoh masing-masing. Perbedaannya ialah atom itu bagian terkecil dari suatu molekul yang tidak bisa dipecah lagi. Contohnya ialah karbon. Kemudian molekul, atom-atom yang berikatan membentuk suatu senyawa. Contohnya ialah H2O, NaCl, HBr. Kemudian ion. Ion adalah muatan dari suatu senyawa positif dan negatif. Contohnya natrium klorida terdiri dari ion Na positif. Kemudian ialah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih yang lebih sederhana dengan cara kimia. Contohnya ialah air, garam dapur, dan gula tebu. Pertanyaan yang terakhir ialah jelaskan mitigasi bencana menurut yang Anda pahami setelah membahas materi bencana alam. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurai risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Memiliki 3 tujuan utama yaitu: pertama, mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Yang kedua ialah digunakan sebagai landasan perencanaan pembangunan. Kemudian yang ketiga ialah meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi risiko bencana. Mungkin hanya inilah yang dapat saya jawab dari pertanyaan tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.